Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Faisal Salman dengan 3 digit 051. Saya dari kelas Teknikum B, TRO 2024, dan di sini saya akan menjelaskan tentang etusi bus dan integrasi sensor. Yang pertama adalah pengertian komunikasi etusi. Etusi merupakan protokol komunikasi serial sinkron yang banyak digunakan pada sistem embedded untuk menghubungkan microcontroller dengan berbagai perangkat seperti sensor, EEPROM, RTC, maupun modul lainnya. Protokol ini hanya memerlukan dua jalur komunikasi sehingga lebih sederhana dibanding antar modal lain dan mampu menghemat penggunaan pin pada microcontroller. Karakteristik utama etusi yaitu menggunakan dua jalur komunikasi, yaitu SDA dan SCL, mendukung komunikasi master dan slave, memungkinkan beberapa perangkat berbagi satu jalur komunikasi, dan banyak digunakan pada ESP32, STM32, Arduino, dan perangkat embedded lainnya. Kemudian untuk struktur jalur komunikasi, dalam komunikasi etusi terdapat dua jalur utama yang bekerja secara bersamaan. Jalur tersebut bertugas mengirim data sekaligus menjaga sinkronisasi proses komunikasi antara master dan slave. Fungsi masing-masing jalur yaitu SDA serial data berfungsi mengirim dan menerima data, SCL serial clock berfungsi menghasilkan serial clock sebagai sinkronisasi komunikasi. Nah, semua perangkat terhubung secara paralel pada kedua jalur tersebut. Selanjutnya untuk mekanisme open drain dan pull up. Pin etusi menggunakan konfigurasi open drain, artinya perangkat hanya mampu menarik sinyal ke kondisi low. Agar jalur dapat kembali ke kondisi high, diperlukan resistor pull up yang terhubung ke sumber tegangan. Peran pull up resistor yaitu satu, menjaga kondisi logika high, dua, mengurangi gangguan pada sinyal komunikasi, tiga, menentukan kecepatan perubahan sinyal atau rise time, empat, nilainya harus disesuaikan dengan panjang alur dan kapasitansi bus. Kemudian untuk sistem pengalamatan perangkat. Setiap perangkat slave memiliki alamat unik sehingga master dapat memilih perangkat tujuan sebelum proses pertukaran data dilakukan. Yaitu sih menyediakan dua jenis sistem pengalamatan agar dapat digunakan pada berbagai kebutuhan aplikasi. Untuk jenis addressingnya yaitu yang pertama ada 7-bit address yang paling umum digunakan dan ada 10-bit address yang digunakan jika jumlah perangkat lebih banyak. Nah, setelah alamat dikirim, master menentukan arah komunikasi menggunakan bit read atau write. Kemudian untuk pengiriman data dan validasi. Nah, setelah alamat dikenali, proses pertukaran data dilakukan dalam bentuk byte untuk memastikan data diterima dengan benar. I2C menggunakan mekanisme ACK dan NACK setelah setiap 8 bit data dikirim. Mekanisme komunikasinya yaitu ACK atau Acknowledgement, yang berarti data berhasil diterima, dan NACK atau Not Acknowledgement, yang berarti data tidak diterima atau komunikasi dihentikan. Nah, ACK atau NACK ini dikirim pada bit yang ke-9. Selanjutnya untuk kecepatan dan sinkronisasi bus. ETUC menyediakan beberapa mode kecepatan yang dapat dipilih sesuai kebutuhan perangkat. Selain itu, terdapat fitur clock stretching, yaitu kemampuan slave menahan clock apabila masih memproses data. Nah, mode kecepatan ETUC itu ada beberapa mode. Yang pertama ada standar mode yang mencapai 100 kHz. Yang kedua ada fast mode mencapai 400 kHz. Kemudian ada fast mode plus itu ada mencapai 1 MHz. Dan high speed mode itu mencapai 3,4 MHz. Nah, untuk clock stretching sendiri itu fungsinya memberi waktu tambahan bagi slave. Kemudian untuk implementasi ETUC pada ESP32. ESP32 menyediakan dukungan ETUC melalui framework ESP-IDF yang memudahkan pengembangan sistem embedded. Fleksibilitas GPIO Matrix memungkinkan SDA dan SCL dipasang pada hampir semua pin digital. Fitur utama pada ESP32 yaitu ESP-IDF, GPIO Matrix, internal RTC, dan sinkronisasi waktu menggunakan SMTP melalui Wi-Fi. Hanya untuk implementasi I2C pada STM32. Pada STM32, komunikasi I2C diimplementasikan menggunakan library HAL sehingga konfigurasi perangkat menjadi lebih sederhana. Transfer data juga dapat dipercepat menggunakan DMA sehingga beban prosesor berkurang. Nah, keunggulan dari STM32
STM32 itu sendiri yaitu menggunakan driver HAL, menggunakan DMA, internal RTC dengan backup baterai, dan cocok untuk transfer data berukuran yang besar. Selanjutnya, untuk manajemen bus dan penanganan error. Dalam penggunaan nyata, komunikasi itu sih dapat mengalami gangguan seperti bus hang atau konflik antar master. Oleh karena itu diperlukan mekanisme pemulihan agar sistem tetap berjalan dengan stabil. Nah, teknik yang digunakan yaitu yang pertama ada error recovery menggunakan 9 plus clock plus stop plus reinit. Yang kedua bisa menggunakan arbitration pada sistem multimaster. Dan yang ketiga bisa melakukan pencegahan bus contention. Dan untuk integrasi EEPROM eksternal. EEPROM digunakan sebagai media penyimpanan data permanen, misalnya pada sistem data logger. Agar bekerja dengan baik diperlukan konfigurasi alamat perangkat dan proteksi saat proses penulisan data. Hal yang perlu diperhatikan yaitu yang pertama, pin A0 sampai A2 sebagai alamat perangkat. Pin write, pin write protect, kemudian ada penyimpanan data logger, dan pengamanan data dari perubahan yang tidak diinginkan. Nah, itulah hal-hal yang perlu diperhatikan di sini. Kemudian, untuk manajemen penulisan dan kapasitas EEPROM. Penulisan EEPROM harus memperhatikan ukuran halaman atau page boundary agar data tidak tertimpa. Pembelian EEPROM harus disesuaikan dengan kebutuhan aplikasi. Pada sistem data logger, kapasitas memori menentukan jumlah data yang dapat disimpan. Perbandingan EEPROM yaitu yang pertama ada AT24C32 dengan besar 4 kilobyte yaitu sekitar 240 record. Dan kemudian yang kedua itu ada 24LC256 dengan ukuran yaitu 32 kilobyte yaitu sekitar 2000 record. Nah, untuk menyimpan lebih dari 1000 record, 24LC256 menjadi pilihan yang lebih tepat. Kemudian yang terakhir kayaknya integrasi sistem dan troubleshooting. Nah, tahap akhir adalah memastikan seluruh sistem bekerja dengan baik melalui proses pengujian dan pemeriksaan dilakukan terhadap kualitas sinyal, konfigurasi software, dan komunikasi antar pelanggan. Nah, untuk proses pengujian sendiri itu ada pertama menggunakan logic analyzer atau oscilloscope, yang kedua mengecek kualitas sinyal SDA dan SCL, yang ketiga menguji komunikasi STM32, ESP32, dan EEPROM, dan yang terakhir yaitu memastikan mekanisme error recovery berjalan dengan baik. Oke, di sini saya akan jelaskan program untuk I2C yang pertama. Pada awal program di sini terdapat library yang digunakan yaitu ada arduino.h, where.h, dan liquid crystal underscore I2C.h. Di mana library ini yang pertama arduino.h digunakan agar fungsi dasar Arduino seperti setup, loop, mills, dan serial dapat digunakan. Kemudian where.h merupakan library komunikasi I2C dan liquid crystal ini merupakan library yang digunakan untuk mengendalikan LCD 16x2 melalui komunikasi I2C. Yang selanjutnya ada konfigurasi LCD. Nah, bagian ini menentukan konfigurasi LCD yang kita gunakan. Di mana alamat I2C LCD ini yaitu 0x27 dan LCD memiliki ukuran 16 kolom dan 2 baris. Serta di sini jalur komunikasi LCD-nya menggunakan SDA dengan pin yaitu PP11 dan SCL dengan pin yaitu PP10. Dan selanjutnya untuk konfigurasi I2C slave, di mana di sini STM32 dikonfigurasikan sebagai I2C slave dengan alamat yaitu 0x08. Dan komunikasi dengan ESP32 menggunakan pin yaitu SDA dengan pin PP7 dan SCL dengan pin PP6. Nah, bus ini terpisah dari bus LCD sehingga keduanya dapat bekerja secara bersamaan. Kemudian di sini ada inisialisasi objek yang ikut kristal ini.
Objeknya yaitu LCD yang digunakan untuk mengatur LCD. Kemudian ada wire slave. Oh, ada wire slave juga di sini digunakan atau merupakan objek komunikasi I2C kedua yang difungsikan sebagai slave penerima data dari ESP32. Kemudian ada variabel-variabel dari program. Nah, variabel-variabel ini memiliki fungsi sebagai berikut, yaitu yang data masuk di sini penanda bahwa data baru telah diterima, kemudian panjang data ini menyimpan jumlah karakter yang diterima, kemudian ada buffer ISR, ya buffer sementara saat interrupt menerima data, kemudian ada teks LCD, di sini teks yang akan ditampilkan pada LCD, kemudian ada RX counter, dan di sini digunakan untuk menghitung jumlah data yang telah diterima, dan kemudian ada kelas LCD update di sini digunakan untuk menyimpan waktu refresh LCD. Nah, kata kunci volatile digunakan karena variabel tersebut diakses baik oleh program utama maupun oleh interrupt. Kemudian di sini ada fungsi callback I2C, yakni void on receive data. Nah, saat ISP mengirim data ke STM32, fungsi ini akan dipanggil secara otomatis. Dan isi utamanya yaitu while, where, slave, yang digunakan untuk membaca seluruh data yang dikirim. Kemudian char si where self read ini membaca satu karakter dan selanjutnya dilakukan pengecekan oleh if ya ini if sampai bawah ini. Setelah semua data dan hanya karakter ASCII yang dapat dicetak yang akan disimpan. Setelah semua data selesai diterima, eh, setelah semua data selesai diterima oleh buffer ASR, maka ditambahkan karakter akhir string. Lalu pada data masuk sama dengan true, ini menandakan bahwa data baru yang siap diproses pada fungsi loop. Kemudian ada fungsi untuk menampilkan LCD. Di sini ada void tampil LCD. Fungsi ini memperbarui isi dari LCD. Nah, untuk baris pertamanya ini ada RX jumlah data menunjukkan beberapa kali STM32 menerima data jumlah data. Kemudian yang kedua menampilkan isi string yang diterima dari ESP32, misalnya hello ESP sebagainya. Nah, sebelum menulis teks baru, LCD dibersihkan menggunakan LCD print ini agar sisa karakter lama tidak tampil atau tidak kelihatan. Kemudian untuk fungsi setup, pada fungsi ini dilakukan seluruh proses inisialisasi sistem. Nah, pada serial begin ini mengaktifkan komunikasi serial untuk debugging dan di sini ada where set SDA, where set SCL ini digunakan untuk mengaktifkan bus I2C pertama untuk LCD-nya dan selanjutnya untuk LCD init, LCD backlight ini digunakan untuk menginisialisasikan LCD dan menyalakan lampu belakang. Kemudian LCD menampilkan STM32 slave dan LCD ready sebagai tampilan awal. Dan selanjutnya di sini ada inisialisasi dari I2C slave, di mana di sini ada where slave.set SDA dan sebagainya yang digunakan untuk mengaktifkan bus I2C kedua sebagai slave dengan alamat 0 kali 08. Dan kemudian di sini ada where slave.onReceive yang berfungsi untuk mendaftarkan fungsi callback sehingga setiap data yang dikirim ESP32 akan langsung diterima oleh onReceive data. Kemudian di sini ada fungsi loop, ini berjalan terus-menerus selama microcontroller aktif.
Nah, di sini ya di sini fieldwork ini awalnya digunakan untuk mencek data baru. Nah, jika callback sebelumnya menerima data, maka eh, interrupt dimatikan sementara. Kemudian si strcpy ini data ditambahkan dari buffer interrupt ke buffer utama. Nah, setelah selesai maka interrupt di sini akan diaktifkan kembali. Sini juga ada RX counter yang digunakan untuk menambah jumlah data yang telah diterima. Dan tampil LCD yang digunakan untuk memperbarui LCD dengan data baru. Kemudian di sini ada refresh LCD secara berkala. Nah, di sini setiap 500 milisecond LCD diperbarui, tujuannya agar tampilan tetap stabil dan tidak hilang apabila LCD mengalami gangguan refresh. Nah, ini untuk percobaan yang I2C ini karena sudah dijalankan sebelumnya, ini akan saya ulang. Kita upload dulu, ini ESP-nya, program ESP, dan ini yang kanan itu program STM. Nah, jadi ini tampilan awal saat baru di running. Nah, ini itu data yang terkirim dari master yaitu ESP ke STM, dan ini menampilkan data yang terhitung semakin bertambah dan menampilkan pesan hello world. Nah, kita lihat di serial monitornya, kita start monitoring. Nah, ini untuk yang ESP, ini STM-nya. Ini berapa? Yang satu. Nah, ini ya, jadi sesuai yang di STM dengan yang di LCD. Nah, kemudian untuk programnya, ini untuk program yang ESP. Program ESP-nya ini yang main CPP-nya untuk ESP, dan ini untuk yang platform I/O. Kemudian untuk yang STM BB6 BB7, ini untuk yang main CPP yang digunakan untuk STM di kedua. Nah, kemudian untuk yang platform I/O itu seperti ini. Oke.